Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Kenalin, kami dari kelas 10-3 kelompok 5 akan membuat video tentang materi peranan bakteri dalam kehidupan manusia yang beranggotakan saya Aira Jasmine Akbar, Saya Rizka Lia. Saya Syifa Tikotul. Saya Naisha Nur Ramadhani. dan dua teman kita. Saya Rika Silviana. Saya Nisa Suci Ramadan. Langsung aja kita ke videonya. Acidiothiobacillus caldus. Produk bakteri ini digunakan dalam bioleaching untuk mengekstraksi logam seperti tembaga, nikel, dan emas dari biji mineral. Ada cara pemanfaatan. Bakteri ini digunakan dalam biomining untuk mengekstraksi logam seperti tembaga, emas, dan seng dari biji. Prosesnya melibatkan pengoksidasi mineral sulfida seperti pirit menjadi asam sulfat yang melarutkan logam. Acidionus Brierley. Produknya ini digunakan dalam proses bioleaching untuk penambangan logam berat seperti emas dan tembaga. Adapun cara pemanfaatannya seperti bakteri ini bekerja pada suhu tinggi untuk memisahkan logam dari biji sulfida melalui oksidasi, membuatnya cocok untuk proses bioleaching dalam lingkungan ekstrim. Azospirillum sp. Sana ya, habis dari mana? Ini, aku habis beli pupuk hayati. Pupuk yang mengandung hayati. Pupuk hayati, apaan tuh? Produknya biasa digunakan sebagai pupuk hayati yang mengandung bakteri pemikat nitrogen. Cara pemanfaatannya, Azospirillum sp hidup di akar tanaman yang membantu menambah kandungan nitrogen di dalam tanah sehingga tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya tanpa menggunakan pupuk kimia. Bacillus thuringiensis. Ini kan pohon gue, kok bisa mati sih? Ih, itu pasti karena serangga hama pada tanaman. Makanya jadi kayak gitu. Produk digunakan sebagai pestisida biologis untuk mengendalikan serangga hama pada tanaman. Cara pemanfaatan, bakteri ini digunakan sebagai pestisida biologis untuk mengendalikan hama tanaman seperti ulat dan gangak. Streptomyces oreofaciens. Produknya itu ada antibiotik tetrasiklin. Adapun cara pemanfaatannya, bakteri ini digunakan dalam produksi antibiotik tetrasiklin yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Actinomyces spp. Aduh, sakit gigi. Kok kenapa aku bisa sakit gigi? Iya nih, gusi aku bengkak. Produk yang digunakan dalam bidang kesehatan mulut untuk probiotik dalam beberapa produk kesehatan gigi. Cara pemanfaatannya yaitu Actinomyces spp berperan dalam menjaga keseimbangan mikroba di dalam mulut dan mencegah pertumbuhan patogen yang dapat menyebabkan penyakit gigi dan gusi. Lactobacillus acidophilus. Panas-panas ini enaknya segar-segar nggak sih? Pengen beli yogurt deh. Ayo sekalian sama beli suplemen probiotik ya sih? Boleh? Produknya ada yogurt, produk fermentasi lainnya, dan suplemen probiotik. Cara pemanfaatannya, bakteri ini merupakan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Bakteri ini membantu menjaga keseimbangan bakteri usus, mengurangi diare, dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Leuconostoc mesenteroides. Ini enaknya bikin sauerkraut sama acar gak sih? Iya nggak sih, pasti kayak gurih-gurih gitu. Nah iya, kalau gitu kita bikin yuk. Ayo. Produknya sauerkraut, acar, dan produk fermentasi lainnya. Cara pemanfaatan, bakteri ini digunakan dalam fermentasi makanan, seperti sauerkraut dan acar. Bakteri ini menghasilkan asam laktat
dan senyawa aroma yang memberikan rasa khas pada makanan fermentasi. Zymomonas mobilis. Produk yang digunakan yaitu etanol. Cara pemanfaatannya, bakteri ini digunakan dalam produksi etanol dari gula, khususnya dari molase tebu. Brevibacterium linens. Itu keju apa sih? Oh, bisa aja tuh kayak keju Limburger sama muster gitu. Produk digunakan dalam pembuatan keju, seperti keju Limburger dan Munster. Cara pemanfaatannya, Brevibacterium linens memberikan aroma dan rasa khas kepada keju melalui fermentasi protein dalam susu. Bakteri ini juga membantu pembentukan kerak luar pada keju dan meningkatkan kualitas tekstur. Salmonella enterica. Aduh, perut gue sakit banget. Penyakit yang ditimbulkan Salmonella enterica menyebabkan penyakit keracunan makanan atau salmonellosis. Gejala penyakit salmonellosis ada diare, muntah, kram perut, demam, dan sakit kepala. Pencegahan yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan. Dan yang terakhir, simpan makanan dalam suhu yang aman. Cara pengobatannya ada salmonellosis, cairan untuk mencegah dehidrasi, antibiotik mungkin diperlukan dalam kasus yang serius. Helicobacter pylori. Nis, lu mau makan nggak? Nggak ada nafsu makan gue. Lu kok nggak nafsu makan? Kenapa? Aduh, perut gue nyeri. Nis. Penyakit yang ditimbulkan Helicobacter pylori salah satunya menyebabkan penyakit tukak lambung. Gejala penyakit tersebut ada nyeri perut, mual, muntah, kembung, dan kehilangan nafsu makan. Cara pencegahannya. Saat ini tidak ada cara pencegahan yang pasti, tetapi dengan menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi dapat membantu. Cara pengobatannya yang pertama itu ada obat penghambat asam lambung untuk mengurangi asam lambung dan membantu penyembuhan tukak. Nah, itu dia materi tentang peranan bakteri dalam kehidupan manusia, yang bakterinya itu tentang baik dan juga yang buruk. Demikian video yang kami buat. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi